Selamat pagi sahabat-sahabatku di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Pagi menjelang siang ini teman-teman, kita akan membawa satu rilis. Kita juga harus mengawal bukan hanya perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi ya, yang disinyalir katanya berdasarkan data-data yang diberikan oleh sahabat kita, saudara kita Rismond Sianiparbu, juga tokoh-tokoh masyarakat perihal tentang ijazah sarjana ya, yang disinyalir katanya palsu. Namun sampai saat ini ya seperti biasa teman-teman, seperti kata mantan presiden ke-7, biarlah dalil tersebut yang membuktikan. Luar biasa ya. Tapi tetap kita akan bersinergis ya, mengawasi apa yang akan bakal terjadi. Pagi ini menjelang siang saya akan membawa satu konten ataupun merilis satu konten yang juga masih ada hubungannya dengan siapa dia kalau tidak keluarga besar mantan presiden tersebut. Teman-teman, tahu tidak pada waktu ada impor gula ya, ada salah satu tertangkap atau terduga korupsi yang bernama Tom Lembong. Tahap demi tahap penyelidikan mulai berlangsung, tetapi ada sedikit keraguan atau ada sedikit kejanggalan. Disitulah peranan kita melalui teman-teman kita konten kreator yang lain, begitu juga melalui TV-TV media seperti TV Tempo dan sebagainya. Disitulah kita mengambil kebijakan untuk mengawasi tentang hal ini. Kenapa saya katakan demikian teman? Karena Tom Lembong juga pernah berkata, kenapa saya saja yang ditangkap? Itulah yang menjadi perlu kita tanggapi dan perlu kita awasi. Untuk itu teman-teman, kita intro dulu ya, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Sebentar teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi seperti di prolog pertama tadi saya sudah katakan ya, bahwasanya siapa sih Tom Lembong ini, kita juga harus perlu tahu. Ternyata teman-teman, Tom Lembong itu bernama Thomas Trikasih Lembong, lahir di 4 Maret 1971. Dikenal dengan nama Tom Lembong. Seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019 ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan dia sebelumnya juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Ini biografi sedikit tentang Tom Lembong. Kenapa saya bawa perihal tentang Tom Lembong teman-teman? Ternyata teman-teman di balik ini ada nama keluarganya mantan presiden yang ke-7. Untuk itu, coba kita dengar video selanjutnya agar kita bisa memahami dan mengerti. Sebentar teman-teman. Yang kawan-kawan media, terima kasih kehadirannya hari ini. Jadi menanggapi tanggapan daripada kejaksaan atas eksepsi yang kami ajukan ya, saya kira sangat jelas ya tadi bahwa kejaksaan sama sekali tidak menanggapi eksepsi kami. Jadi yang disampaikan oleh kejaksaan tadi tidak ada kaitannya atau tidak menjawab keberatan-keberatan yang kami ajukan dalam eksepsi. Ya. Sebagai contoh, tempus daripada sprindik ya, atau masa penyidikan dalam surat perintah penyidikan yaitu 2015 sampai 2023. Ya, sementara saya hanya menjabat dari 2015 sampai 2016. Ya. Jadi kenapa hanya saya yang didakwa atau bahkan ditersangkakan? Ya, itu kan ya tidak konsisten ya. Karena kalau memang perkara yang didakwa ya itu 2015 sampai 2023 ya harus konsisten ya, semua menteri perdagangan yang menjabat ya, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya, juga atas dasar hukum yang sama seperti saya, ya juga harus serentak ya, tidak bisa
milih-milih lah gitu ya. Jadi paham kan teman-teman? Tom Lembong menyatakan ini tidak konsisten. Kenapa dikatakannya demikian teman-teman? Coba diputar kembali teman-teman. Saya menjabat Menteri Perdagangan itu 2015-2016. Sementara yang ditersangkakan ini periodenya 2015 sampai 2023. Kemana Menteri Perdagangan lainnya? Inilah yang perlu kita tanggapi dan kita awasi teman-teman. Ada apa lagi dengan negara kita ini? Kita pasti tahu siapa Menteri Perdagangan pada saat itu. Komen di kolom komentar saya teman-teman. Supaya lebih paham lagi, ayo kita dengar video selanjutnya. Tapi ingat teman-teman ya, segera berikan komentar dan share agar semua masyarakat Indonesia tahu bukan hanya Tom Lembong saja, tapi Tom Lembong di sini sebagai orang yang terjolimi, yang memang harus kita lindungi. Bila perlu, kita awasi, karena bukan saja Tom Lembong pelakunya, namun ada 8 tersangka lainnya. Ayo kita simak berita selanjutnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut 9 orang tersangka itu merupakan pihak swasta yang berperan melakukan pengolahan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Abdul menjelaskan 9 tersangka itu yakni TWNG selaku Direktur Utama PT AP, WN selaku Presidir PT AF, AS selaku Direktur Utama PT SUC, dan IS selaku Direktur Utama PT MSI. Kemudian TSEP selaku Direktur PT MP, HAT selaku Direktur PT BSI, ASB selaku Direktur Utama PT KTM, HFH Direktur Utama PT BFM, dan ES selaku Direktur PT PDSU. Inilah perlu pengawasan kita teman-teman ya. Karena Tom Lembong tadi sudah menyatakan ya, bahkan sudah menyampaikan eksepsi ke kejaksaan ya, dan penuntut hukum ya. Jadi Tom Lembong sudah menjelaskan bahwasanya kasus ini periode 2015 sampai 2023, dan menjadi pertanyaan yang sangat barangkali bisa dijawab oleh teman-teman. Di saat 2015 sampai 2023 itu ada beberapa menteri perdagangan. Tetapi kenapa pada saat 2015-2016 aja atau Tom Lembong saja yang dipanggil? Ini menjadi tidak sangat profesional. Lagi-lagi teman-teman, apakah hukum bisa dibelokkan? Atau memang tajamnya hanya ke bawah? Atau hanya sebagai korban-korban yang kelihatan pelaku-pelaku korupsi, sementara yang lain tidak? Pihak swasta 9 orang itu hanyalah sebagai embel-embel, tapi kenyataannya pemain-pemain besarnya seolah-olah terbungkus rapi. Bagaimana pendapat teman-teman? Seperti apa yang dikatakan oleh Tom Lembong, dia menyuarakan keadilan, dia mau membuktikan keadilan. Ayo kita kawal teman-teman kasus ini melalui sentuhan komen teman-teman, melalui share, bahkan like serta subscribe. Biarlah akun ini menjadi besar dan bisa menjadi barometer buat kita untuk sama-sama bergerak. Namun selanjutnya teman-teman, kita saksikan video selanjutnya di mana Tom Lembong seakan-akan dikungkungi ketika dia selesai perihal tentang pengadilan. Dia mau mengutarakan di depan media, tapi apa yang dialaminya? Kita lihat video selanjutnya. Sedikit Pak, ada yang mau disampaikan mungkin Pak? Iya Pak, silakan Pak, bicara Pak. Iya Pak. Saya punya hak ya untuk berbicara. Betul, ya Pak. Ya, Paulus, turun. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme, ya kan, dari kejaksaan. Saya bukannya punya hak untuk berbicara ya? Boleh. Jadi wartawan sih sebentar aja. Wow, luar biasa kan? Di saat Tom Lembong akan memberitahukan sesuatu kepada pers, kan gak ada masalah ya, tapi seakan-akan dilarang. Apa arti semua ini teman-teman? Apakah memang Indonesia menjadi gelap seperti yang dikatakan kemarin? Wow, inilah saatnya kita mulai melakukan sesuatu agar pengawasan terhadap proses pengadilan, proses jalannya pengadilan, serta penegakan keadilan dan hukum harus kita kontrol.
Namun teman-teman, di akhir penghujung video saya, ada video yang harus teman-teman simak. Dan jangan lupa share, berikan komenmu, like, serta subscribe. Sebentar teman-teman, jangan di skip, jangan di scroll. Uang dari impor gula itu ternyata masuknya memang ke rekening Kaisang Pangarep secara pribadi. Setelah ditelusuri oleh Kejagung dan Kejaksaan, tidak ada aliran dana yang masuk ke pihak Tom Lembong. Oleh karena itu, saat ini masih kacau dalam pengadilan. Biar lebih jelasnya lagi, kita simak pernyataan-pernyataan pakar hukum berikut ini. Bekas pejabat publik gitu ya, karena kebijakannya kemudian dia dikriminalkan, pidanakan. Kecuali, ada kecualinya memang. Kecuali bisa dibuktikan bahwa dari kebijakannya itu dia mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan uang umpamanya atau materi yang lain gitu, ya. Nah itu kan jelas, itu artinya kebijakan itu didasari pada motif yang lain gitu, ya, motif ekonomi, motif untuk mencari uang dan sebagainya. Tapi kalau kebijakan itu tidak dalam keadaan darurat, terus dia lompat pagar bahwa beliau tidak melakukan darurat, tentu menjadi pertanyaan, kenapa harus dilakukan ke PT A, ke PT B? Sekalipun dia dalam tidak dapat keuntungan, tapi dalam pasal 2 maupun pasal 3 itu tadi, apakah dari kewenangan dia, fungsi jabatan, sarana ia sebagai menteri pada waktu menguntungkan orang lain atau badan hukum yang lain? Mungkin titik singgung kejaksaan mengambil ada tindakan-tindakan sarana-sarana kebijakan ini menguntungkan orang lain. Bagaimana menurut teman-teman? Sewaktu ketika mendengar video yang terakhir ya, makin dapat disimpulkan. Ya, jadi Tom Lembong ini sepertinya menjadi korban atau menjadi tumbal. Seolah-olah ditambah 9 orang lagi dari pihak swasta. Padahal, seperti katakan Tom Lembong, seharusnya keterbukaan itu harus ada. Di mana kasus ini, impor gula ini terjadi 2015 sampai 2003. Dan pada saat itu ada Kementerian Perdagangan juga, tapi kenapa tidak dipanggil? Dan disinyalir juga, teman-teman, ada rekening yang nyasar ke salah satu rekening keluarganya mantan presiden. Dan lagi-lagi, Tom Lembong tidak ada menerima 1% pun hasil, atau kalau untuk perkaya diri sendiri, tidak ada transfer, tidak ada secara langsung juga tidak ada, secara tidak langsung juga tidak ada. Bagaimana pendapat teman-teman dalam hal konten yang saya rilis ini? Ayo teman-teman, berikan komentarmu di kolom komentar. Karena kalau kita tidak yang mengawasi tentang ini, siapa lagi? Kita tidak mau teman-teman Indonesia makin terpuruk oleh dalam perlakuan pelaku-pelaku korupsi yang terbungkus rapi oleh kekuasaan tertentu. Bagaimana teman-teman? Salam Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.